menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun. Baik, terima kasih majelis, terima kasih jaksa penuntut umum. Kami dari tim penasihat hukum terdakwa Faris Rustam sangat menyayangkan dengan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, karena faktanya jaksa penuntut umum tidak melihat atau bahkan tidak mempertimbangkan buat apa kita sidang dari kemarin, mulai dari saksi, bukti, ahli. Oleh sebab itu kami dengan sangat yakin apa yang dibacakan saudara penuntut umum baik tuntutannya maupun dakwaan, kami dapat menepis itu dengan sangat gampang, karena memang saudara jaksa penuntut umum tidak mengikuti atau tidak memperhatikan fakta persidangan. Dari kami tim penasihat hukum seperti itu. Terima kasih. Boleh diajukan tertulis apa ya ini? Diajukan tertulis. Saya pikir ini sudah bisa ini aja. Mau mengajukan tertulis kan? Mengajukan tertulis, majelis. Nah, itu yang kami tunggu. Tertulis apa lisan dulu? Nanti tertulis dalam minggu depan. Minggu depan ya. Ya. Sedang kita tunda ke tanggal 11 agendanya pledoi dari terdakwa dan Batavia News, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuntut terdakwa Faris Roestam Munaf, Faris RM, selama 6 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, narkoba. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara tetap ditahan, kata JPU, Indah Puspitarani dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 4 Agustus 2025. Bang Faris, menanggapi tuntutannya seperti apa Bang Faris? Bang Faris, Bang Faris, Bang, coba Bang, tanggapannya Bang seperti apa Bang? Gimana Bang? Nggak apa-apa, ya kita ikuti aja dulu proses persidangannya. Ya. Faris dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 bentuk tanaman ganja dan didenda sebesar 800 juta rupiah. Mendapat tuntutan di luar dugaan, kuasa hukum Dioli Payumara langsung protes keras dan mengatakan bahwa pihaknya akan menjadukan surat permohonan abolisi dan amnesti kepada Presiden Prabowo untuk Faris RM. Jadi begini, sidang Faris RM ini kan setelah 2 kali ditunda, ini kan masuk kepada penuntutan ya, 2 kali tunda, sekarang dituntut lah. Jadi ketika proses secara formal jaksa menuntut, pengacara membela, hakim memutus. Ini kan baru sesi jaksa menuntut. Nah, persoalannya adalah dakwaan ini kan dakwaan seorang Faris RM sebagai pengedar, ya, yaitu pasal 114, pasal 112 dan pasal 111. Itu pasal mengenai pengedar. Nah, si Faris RM ini kan sebagai pengguna. Dia sebagai pengguna tapi kemudian dituntut pasal 114-nya pengedar utamanya lepas. Tinggal pasal 112 dan 111, ya. Nah, Faris RM ini dituntut 6 tahun penjara, tapi dia adalah pengguna, tapi tampaknya dia dituntut sebagai pengedar juga, begitu. Jadi kita kemudian akan melakukan pembelaan, tapi yang paling penting kan fakta-fakta di persidangan sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya seorang Faris RM adalah pengguna, bahkan dia cenderung adalah korban dari narkotika. Nah, kalau kemudian harapan kita kemudian ternyata hakim pun memutus dia bersalah dan dihukum, itu tentunya kan orang yang sudah jatuh, kemudian korban sudah jatuh, bukan diselamatkan, tapi malah jatuh ketimpa tangga, ketimpa apalagi, ketimpa cat, ketimpa ember, apalagi, ketimpa apalagi, sama ketimpa mungkin kepala gagang. Nah itu banyak timpanya. Jadi ini akhirnya kan kita nggak dalam posisi
melakukan penyelamatan terhadap korban yang dari narkotika ini. Dia kan pengguna. Jadi ini kita cukup sayangkan tuntutan seperti ini, di mana dituntut 6 tahun, kita sangat sayangkan karena tidak memperhatikan aspek-aspek seorang pengguna narkotika, di mana sebenarnya mereka adalah korban yang paling susah lah. Tapi kalau korban ini kemudian dihukum, tentu habis dia. Masa dia pulihnya tuh nggak ada lagi. Sudah dituntut 6 tahun. Kalau dia putus hukuman juga 6 tahun, ya habis posisi dia. Begitu. Jadi kita tidak menyelamatkan seorang pengguna, malah kita menghancurkan. Ini yang kita sayangkan. Seorang pengguna narkoba berat yang sudah kecanduan kemudian harus dihukum yang berat juga. Artinya kan kita tidak menyelamatkan jiwanya, tidak menyelamatkan fisiknya, tapi kita membiarkan dia belangsak. Tahu belangsak? Nah, belangsak itu di bawahnya beleguk, gitu ya. Hancur-hancurnya. Jadi gitu. Jadi akhirnya kita harus menyelamatkan dia. Jadi kami sebagai pembela akan melakukan pledoi, tentunya dengan hati nurani lah. Apalagi pihak BNN, kepala BNN sudah menyatakan pengguna itu korban, jangan dihukum. Tapi ini kan masih tetap dituntut, ya kan? Mungkin hanya karena mematuhi prosedur dakwaan yang sudah terlanjur diadakan, yaitu pasal ini di mana dia adalah pengedar dan dipaksakan, ya sudah nggak apa-apa. Namanya juga jaksa menuntut. Gitu, sebenarnya ada posisi jaksa bisa menuntut lepas juga atau menuntut rehabilitasi juga, ada posisi itu, tapi tidak digunakan oleh pihak jaksa, tapi mereka tetap menuntut 6 tahun masa penjara. Ini yang kami sesalkan. Sebagai pembela, sebagai pengacara, kami menyesalkan ini karena kami punya roh yang sama dengan kepala BNN, dengan BNN, bahwasanya pengguna adalah korban. Pengguna adalah korban. Jangan kemudian dihancurkan kehidupannya dengan tambahan hukuman. Nggak ada efek jera kalau pengguna, karena pengguna itu kecanduan, harus direhabilitasi, bukan dihukum. Dihukum tuh nggak akan ada efek jera, dia akan tetap kecanduan terus. Tapi kalau dia direhabilitasi, dia akan pulih dari kecanduan tadi dan dia bisa selamat hidupnya. Ini yang tidak diperhitungkan. Makanya secara malam ini kita harap mungkin ada perubahan tentang konstelasi hukuman dan penuntutan terhadap pengguna narkotika. Jangan seperti ini. Nah, nggak apa-apa, ini diedarkan supaya nanti kita sinergi dengan BNN. Karena apa yang menjadi roh dari ucapan BNN kita pakai sebagai bagian dari hal yang sama. Itu tadi yang kemudian kami sebagai pengacara menyesalkan ini. Seorang pengguna adalah korban yang harus diselamatkan, bukan dihukum. Masih ada kemungkinan buat direhabilitasi nggak? Tentunya kan jaksa menuntut, pengacara membela, hakim memutus. Kita masih mengharapkan dari putusan hakim yang seadil-adilnya, di mana hakim juga bersinergi dengan institusi lain, di mana hakim akan memutuskan untuk direhabilitasi. Mungkin kan dia sudah menjalani masa tahanan, tapi ada mekanisme di mana menyelamatkan seorang pengguna yang sudah menjadi korban narkotika. Jangan kemudian menghancurkan. Ini kan nggak selamanya hukuman itu menyelamatkan. Hukuman itu seringkali menghancurkan, bukan menjadi orang menjadi baik, tapi malah menghancurkan orang. Begitu, makanya kita kemudian mencoba menyadarkan ini masa depan teman-teman jaksa supaya lebih mengertilah, jangan mengikuti prosedur konvensional yang mungkin sekarang udah berubah pola-polanya. Kan kita mengikuti juga pola-pola zaman di mana pandangan berubah. Yang tadinya pengguna adalah bisa dihukum kemudian dipenjara, sekarang pengguna kan harus diselamatkan. Tapi ini jaksa masih menghukum, menuntut hukuman kan. Ini yang rasanya ini harus kita benahi di pihak kejaksaan dalam proses mereka menuntut. Begitu. Responnya Faris RM tadi apa Mas? Tapi kalau Faris RM sih kita adakan pledoi. Jadi pledoi pertama dari pihak Faris RM sendiri sebagai pribadi, baik kemudian pledoi dari pihak pengacara. Tapi minggu depan sudah kita bisa jalankan. Tapi tadi maksudnya sempat menyayangkan atau gimana, atau sempat kecewa? Ya, tadi dari awal kita sudah menyayangkan, apalagi seorang Faris RM juga dia menyayangkan. Tapi kan dia dari awal sudah pasrah, bongkokan ya. Nah, dari awal dia bilang mematuhi proses hukum dan pasrah terhadap proses hukumnya. Tapi kan kita tidak melihat dari sisi dia. Kita melihat dari sisi kita yang gunanya adalah untuk menyelamatkan seorang pengguna supaya selamat, bukan kemudian belangsak begitu. Itu tadi. Nah, kemudian dari posisi pledoi nanti, kami juga dari pihak pengacara akan melakukan upaya hukum lain, yaitu karena ada koruptor yang diabolisi dan diamnesti, ya kan? Kita juga minta abolisi dong. Ini kan kita korban nih pengguna nih. Masa koruptor aja yang diabolisi sama amnesti? Kita juga minta supaya seorang Faris RM diabolisikan begitu. Abolisi ini dihapuskan
hukumannya atau amnesti atau apalah gitu, di mana kita akan mengajukan surat kepada Presiden Prabowo 08. Kita minta supaya ini yang justru yang harus diabolisi yang begini, bukan koruptor begitu. Jadi kita sudah bikin surat, mudah-mudahan besok kita sampaikan ke Sekretaris Presiden supaya nanti mudah-mudahan ditindaklanjuti. Jangan koruptor diselamatkan, tapi orang pengguna yang harusnya diselamatkan malah dibelangsakan begitu. Belangsak ya. Belangsak. Ini posisi besar ya Bang. Ya, begitu. Oke. Ada lagi? Ya, abolisi. Kita minta mengajukan permohonan abolisi. Oke.